Salam Guru Penggerak. Berikut saya sampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh Endang Trihastuti, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar. Apa dengan seorang pengukir? Mengetahui keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan dalam mengukir, dan cara mengukirnya. Sama halnya seperti guru dalam menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batinnya, memerdekakan belajarnya. Video berikut tentang apa dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar individu dengan melakukan asesmen diagnosis, baik secara kognitif dan non-kognitif, dengan memperhatikan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan analisis kebutuhan belajar individu. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan menyenangkan. Yang kelima, terciptanya manajemen kelas yang efektif. Dan yang keenam, melakukan penilaian berkelanjutan. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar yang membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Pertanyaan ketiga, kaitan antar materi sebelum dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi akan optimal jika kita memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, memiliki nilai dan peran guru penggerak, memiliki visi guru penggerak, dan didukung oleh terciptanya budaya positif di sekolah. Berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya anak-anak. Serupa seperti para pengukir
yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin, sehingga pendidik harus melakukan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran yang harus bisa mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar setiap individu, baik memperhatikan aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar setiap individu untuk menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya agar pembelajaran di kelas menjadi berpihak pada murid, memberikan kesempatan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, menjadikan anak memiliki kemerdekaan dalam belajar. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi memerhatikan kebutuhan belajar murid secara individu dengan mempertimbangkan aspek profil belajar murid seperti lingkungan, budaya, gaya belajar, dan keragaman inteligensi. Sehingga diperlukan visi guru penggerak dan sekolah untuk menentukan peta kekuatan sekolah secara internal dan eksternal melalui pendekatan Bagja. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga terwujudnya merdeka belajar. Demikian apa dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia.